Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Mengdi Nugroho dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Inilah TVR 17 edisi Kamis 19 Mei 2022. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri atau BSKJI dan juga Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional atau KPAJI yang membahas rencana strategis program prioritas tahun 2022 untuk pembangunan kawasan industri. Komisi 7 DPR RI gelar rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri atau BSKJI bersama Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional atau KPAII. Dalam rapat kali ini, Komisi 7 mendengarkan rancangan rencana strategis program prioritas tahun 2022 untuk membangun kawasan industri oleh Direktur Jenderal KPAII, Eko SH Cahyanto. Rancangan-rancangan tersebut diantaranya perencanaan kawasan industri, tata ruang dan lahan, iklim kawasan, perizinan dan infrastruktur, serta pengelolaan dan tenan. Anggota Komisi 7 DPR RI Nasril Bahar menyoroti dan mendorong agar pemerintah terus mengupayakan penyebaran pemerataan dan pertumbuhan kawasan industri di tingkat daerah agar tidak menumpuk di satu wilayah saja. Nah, ini bagaimana menumbuhkan kawasan-kawasan baru ya, kawasan-kawasan baru yang sifatnya itu menunjang pertumbuhan industri di tingkat daerah sehingga tidak menumpuk di sebuah wilayah terutama di Jawa. Nah, kita tentunya kepala-kepala daerah harus proaktif ya, proaktif menunjukkan sumber daya alam yang ada di daerah. Selain itu, DPR juga mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan kemudahan-kemudahan serta mengontrol harga kawasan industri agar tidak terlalu tinggi bagi investor agar tidak lari ke negara lain. Halim dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 1 DPR RI meminta panitia seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI periode tahun 2022-2025 mewujudkan keterwakilan perempuan sebesar 30% untuk membangun penyiaran Indonesia yang sehat serta kredibel mengatasi masalah penyiaran. Komisi 1 DPR RI meminta panitia seleksi atau pansel calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia periode 2022-2025 dengan mewujudkan keterwakilan perempuan sebesar 30%, serta afirmasi daerah untuk nantinya bisa terpilih menjadi anggota KPI periode 2022-2025. Ditemui usai rapat dengan pansel KPI, anggota Komisi 1 DPR RI Mukhlis Basri mengatakan pansel diharapkan bekerja secara independen untuk menghasilkan calon anggota KPI yang mempunyai visi dan misi untuk membangun penyiaran Indonesia yang sehat serta kredibel mengatasi masalah penyiaran. Selain itu, keterwakilan perempuan jangan sampai tidak terakomodir. Harapan saya adalah bagaimana nanti yang bisa menghasilkan para KPI ke depan ini betul-betul yang punya visi dan misi untuk menghasilkan tim pansel yang betul-betul memahami ya, kredibel dan menguasai masalah-masalah penyiaran. Mario Hasiholan, TVR Parlemen, melaporkan. Dengan mengangkat tema The Power of Museum dalam peringatan Hari Museum Internasional tahun 2022, Sekretariat Jenderal DPR RI berkomitmen meningkatkan pelayanan dan akses bagi masyarakat untuk mengunjungi museum. Dan untuk itu, penggunaan teknologi digital harus dikedepankan.
dengan mengangkat tema The Power of Museum dalam peringatan Hari Museum Internasional tahun 2022. Sekretariat Jenderal DPR RI berkomitmen meningkatkan pelayanan dan akses bagi masyarakat untuk mengunjungi museum. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, dari hasil survei yang dilakukan oleh International Council of Museum, hampir 1.600 museum di 107 negara tutup akibat pandemi COVID-19. Nah, peringatan Hari Museum Seluruh Dunia ini dengan tema Power of Museum tentu harus kita maknai ke depan ini fungsi museum itu harus terus dijalankan dengan baik, baik dari sisi pelayanan, dari koleksinya maupun dari sisi komunikasi ke publik. Ada tantangan yang menarik bagi museum di dunia, di Indonesia dan khususnya museum DPR bahwa selama pandemi COVID ini kunjungan museum bisa dilakukan secara digital. Sementara itu, Ketua Asosiasi Museum Indonesia yang juga Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supatmarudana menyatakan, peringatan Hari Museum Internasional tahun 2022 ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran museum sebagai wadah pemahaman dan pertukaran budaya. Hari Museum Internasional yang jatuh setiap tanggal 18 Mei merupakan acara tahunan yang ditetapkan oleh International Council of Museums atau ICOM untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran museum sebagai wadah pemahaman budaya, pertukaran budaya, serta pengembangan kerjasama di masyarakat. Hilman Hidayat dan Teddy, TVR Parlemen melaporkan. Dan setelah jeda berikut ini akan ada liputan mendalam soal evaluasi arus mudik dan balik lebaran tahun ini. Untuk itu tetaplah bersama TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Ya, kembali di TVR 17, anggota Komisi 5 DPR RI Bakri mengatakan kemacetan merupakan dampak dari animo masyarakat Indonesia menyambut mudik lebaran tahun ini. Kendati demikian, kemacetan masih bisa tertangani dengan baik oleh pemerintah beserta seluruh jajaran. DPR juga mengapresiasi kinerja baik yang ditunjukkan Polri dalam melayani masyarakat. Dan berikut ini liputan lengkapnya hanya untuk Anda.
Suasana Idul Fitri tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena bisa dirayakan bersama sanak keluarga di kampung halaman. Setelah 2 tahun dilarang, pemerintah mencabut larangan mudik lebaran pada tahun ini dengan pertimbangan adanya tren penurunan kasus COVID-19. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengapresiasi kerja pemerintah dan seluruh pihak yang telah bekerja memberikan pelayanan mudik selama libur Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Hal ini ia sampaikan dalam pidato sidang paripurna pembukaan masa persidangan 5 yang dibacakan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad pada Selasa 17 Mei 2022. Meski sudah berjalan baik, ada sejumlah catatan terkait belum maksimalnya layanan mudik 2022. Misalnya, rekayasa lalu lintas di jalan tol yang dilakukan belum sepenuhnya mencegah penumpukan kendaraan. Hal ini juga diakui oleh Kementerian Perhubungan yang menyatakan pelaksanaan mudik 2022 menghasilkan satu pergerakan yang sangat banyak sehingga berdampak pada pelayanan yang belum maksimal. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI, Bakri mengatakan kemacetan merupakan dampak dari animo masyarakat Indonesia menyambut mudik lebaran tahun ini. Kendati demikian, kemacetan tersebut masih bisa tertangani dengan baik oleh pemerintah beserta seluruh jajaran. Oleh karena itu, Bakri mengapresiasi kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengurai kemacetan, seperti dilaksanakannya one way dan rekayasa lalu lintas lainnya. Karena situasi dan kondisi yang tidak disangka-sangka, yang liburnya panjang sekali, masih bisa tertangani. Walaupun kita lihat ada permasalahan seperti harga tiket yang cukup mahal, ya kita tahu. Saya pikir itu harus ditangani secepat mungkin dari Jakarta ke Aceh. Aceh ini kan masih wilayah kita ya, bukan wilayah luar. Oleh sebab itu perlu ditangani oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Udara. Dan saya lihat Pak Menteri juga sudah mulai turun tangan. Dari sisi keamanan, anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebutkan dirinya merupakan saksi sejarah dari keberhasilan penanganan pelaksanaan mudik tahun ini. Ia sangat mengapresiasi dan mendorong kinerja, baik dari pihak kepolisian untuk menjadi benchmark dalam menangani urusan keamanan saat mudik lebaran dan hari raya selanjutnya. Arteria juga menyaksikan langsung bagaimana pihak kepolisian menangani masalah kemacetan dengan membuat sejumlah rekayasa lalu lintas dan kebijakan bagi para pemudik, sehingga kemacetan saat arus mudik dan balik dapat terurai dan masih dalam tahap yang wajar. Biasa, excellent lah. Kita apresiasi Pak Kapolri, apresiasi Pak Kakor Lantas dan seluruh Ditlantas dan jajaran Kasat Lantas yang ada di wilayah. Kerja mereka kerja hebat, kegiatan rutin yang ditingkatkan, ya istilahnya Polri itu memang betul-betul efektif dan mudah-mudahan ini bisa dijadikan benchmark untuk kerja-kerja baik lagi untuk lebaran-lebaran ke depan. Jadi lebarannya betul-betul berkualitas, akan bahwa rekayasa lalu lintas, kesiapsiagaan teman-teman Korlantas, Dirlantas, jajaran Polri ini memang luar biasa hebat. Padat, penuh, tapi sudah diantisipasi dengan baik. Bagaimana mereka melakukan pengamanan secara cermat, memadu padankan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya dengan teknologi kepolisian itu sendiri serta aparat kepolisian, sehingga yang namanya traffic itu nggak sampai jam, artinya memang padat tapi padat merayap. Tingkat kesulitan dalam penanganan mudik lebaran 2022 disinyalir karena tingginya antusiasme warga akibat aturan larangan mudik selama 2 tahun terakhir. Meski demikian, penanganan Polri dianggap sudah tepat. Apresiasi yang tinggi bukan hanya karena kinerja baik yang ditunjukkan Polri, tetapi juga semangat, keikhlasan, dan kesabaran yang luar biasa dari anggota Polri di lapangan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.
Jangan kemana-mana pemirsa, sesaat lagi kami hadirkan kepada Anda wawancara dengan anggota Komisi 5 DPR RI mengenai evaluasi mudik tahun 2022. Informasi sesaat lagi, tetap di TVR 17. Kebersihan juga sebagian dari iman. Cuci tanganmu, jaga jarakmu, dan jangan lupa pakai maskermu agar terhindar dari virus. Jagalah diri kita, teman dan keluarga kita, bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Ya, kembali di TVR 17, DPR RI mengapresiasi kinerja pemerintah dan seluruh pihak yang telah bekerja memberikan pelayanan mudik selama libur Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Meski sudah berjalan baik, ada sejumlah catatan terkait belum maksimalnya layanan mudik tahun 2022. Untuk lebih lengkapnya, berikut hasil wawancara rekan kami Alfat Rizky dengan anggota Komisi 5 DPR RI. Ya, selamat siang pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI, yaitu Bapak Tamanuri dari fraksi Partai Nasdem untuk daerah pemilihan Lampung 2 ya Pak ya. Nah pemirsa, seperti yang diketahui bahwa setelah 2 tahun pemerintah melarang mudik, akhirnya tahun ini para masyarakat sudah bisa mudik kembali. Nah kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Tamanuri ini terkait dengan evaluasi mudik di tahun 2022 ini. Ya Bapak, kira-kira apa yang bisa menjadi highlight Pak di tahun ini Pak untuk terkait dengan mudiknya Pak? Memang pada tahun ini luar biasa. Karena selama 2 tahun tidak mudik sama sekali, sehingga ini merupakan satu pelampiasan kelihatannya. Di mana-mana kendaraan kalau kita lihat, baik di Merak ataupun ke Jawa, semuanya pada mempat semua karena banyaknya kendaraan dan banyaknya juga motor segala macam serta masyarakat yang pulang ke kampung masing-masing. Ini juga kita bangga. Karena apa? Karena kelihatannya tidak ada masalah apa-apa, berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana aturannya, sehingga walaupun dia macet sedemikian rupa, tetapi bukan berarti ada masalah-masalah yang dihadapi, akan tetapi hanya karena banyaknya masyarakat yang pulang mudik. Nah, kita harapkan supaya kondisi seperti ini tidak ada gejala ya seperti apa yang sudah kita alami 2 tahun yang lalu itu masalah COVID, jangan sampai terulang lagi
seperti yang sekarang ini. Ini nampaknya lebih dari 2 minggu kita dari Lebaran ini tidak menunjukkan suatu gejala yang naik, tapi justru menunjukkan gejala yang landai. Oleh karena itu kita meyakini bahwa kondisi ini adalah sudah mantap. Pak, terkait dengan evaluasi penyelenggaraan oleh penyelenggara mudik sendiri, Pak, itu langkah-langkah misalkan pengadaan kontraflow, kemudian untuk mengurai-ngurai antrian itu seperti apa, Pak, tanggapan Bapak, Pak? Saya rasa memang pada awalnya diadakan kontraflow dan satu jalur, memang kelihatannya masih agak kaku ya. Akan tetapi setelah dia kembali yang kedua kalinya untuk pulang, ini sudah merupakan satu pengalaman yang baik sehingga semuanya lancar sedemikian rupa. Walaupun tentu karena bukan sedikit kendaraan itu, baik dia di kapal maupun dia di darat. Jadi tentu sedikit banyak mengalami suatu hambatan. Bukan berarti itu karena kelalaian daripada petugas, bukan. Karena memang betul-betul membludak masyarakat yang mau pulang maupun mau pergi dulu itu. Baik, Pak. Terkait kecelakaan lalu lintas, Pak. Menurut informasi yang beredar, Pak, kecelakaan lalu lintas pada periode mudik tahun ini turun drastis, Pak. Nah, apakah ini merupakan juga bentuk keberhasilan dari penyelenggaraan mudik tahun ini, Pak? Memang itu adalah merupakan satu perencanaan yang sedemikian masif sehingga kelihatannya waktu mudik ataupun waktu pulang bisa dibilangkan kecelakaan sangat kurang sekali. Itu berarti bahwa apa yang sudah direncanakan oleh para petugas, baik dia untuk mengawasi sumber daya manusianya, supir-supir dan segala macamnya, sehingga bisa berjalan sedemikian rupa. Nah, ini adalah merupakan satu keberhasilan yang wajib kita beri apresiasi kepada para petugas. Bapak mengapresiasi dan juga menganggap mudik ini seperti apa, tahun ini sukses atau tidak, Pak? Saya rasa tidak berkelebihan apabila saya katakan sukses baik di Jawa maupun di luar Jawa. Terima kasih, Pak, atas waktunya, Pak, ya. Ya, pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, terima kasih atas perhatian Anda. Saya Alfat Rizky menyampaikan langsung dari Gedung Nusantara 2 DPR RI. Kembali ke studio. Ya, sesaat lagi kami hadirkan kepada Anda sorotan media nasional seputar DPR RI usai jeda. Tetap di TVR 17. Kembali di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini bersama rekan kami Rini Rizky.
Baik, terima kasih Medi. Dan pemirsa, kita masuk ke segmen media nasional pada hari ini. Dan mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online pada hari ini. Di sini kali ini mengangkat soal DPR RI yang mendesak pemerintah segera cabut larangan ekspor CPO karena dianggap rugikan petani sawit. Kita bisa lihat di layar kaca yang ada di belakang saya. Di sini anggota Komisi 6 DPR RI Rudi Hartono Bangun menilai pemerintah harus segera membuka kembali ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya. Sebab larangan ekspor CPO dan turunannya yang sudah berlaku sejak 28 April 2022 lalu dianggap telah menimbulkan beberapa dampak yang merugikan, tentunya salah satunya bagi petani sawit. Di sini menurut Rudi, jika harga sawit semakin anjlok, petani bisa kembali miskin. Dan Rudi menambahkan saat ini petani sawit mengalami kerugian yang sangat besar. Juga selain karena harga tandan buah segar atau TBS yang bisa mencapai Rp1.000 per kilogram, petani sawit kini juga mengalami kesulitan dalam menjual TBS dikarenakan pabrik-pabrik yang belum bisa menerima kembali TBS dari petani karena kelebihan stok. Baik, untuk itu menurut Rudi, pemerintah perlu serius menyelesaikan permasalahan CPO ini dengan pertama menyelesaikan permasalahan mafia minyak goreng. Juga selain itu, pemerintah juga perlu dengan tegas menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO dan Domestic Price Obligation atau DPO. Sehingga dalam rantai pasok dalam negeri dapat lebih aman dan cukup, termasuk kepada jajaran Kementerian Perdagangan untuk tidak bermain-main. Dan baik, selanjutnya juga menjadi headline media online pada hari ini adalah tentang boleh tak pakai masker di luar ruangan. Di sini Ketua DPR RI mengatakan jangan terlalu euforia. Kita bisa lihat juga di layar kaca yang ada di belakang saya dari beberapa media. Di sini Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi kebijakan pemerintah terkait pelonggaran penggunaan masker di tengah masyarakat. Menurut Puan, dibolehkannya masyarakat untuk melepas masker di ruang terbuka telah sesuai dengan kondisi semakin baik dan juga transisi dari pandemi ke endemi COVID-19. Puan berharap agar kebijakan pelonggaran penggunaan masker tidak ditanggapi dengan euforia berlebihan, sehingga abai terhadap protokol kesehatan lainnya. Di sini juga Puan menyarankan kepada masyarakat agar tetap menjadikan protokol kesehatan sebagai patokan dalam beraktivitas. Puan mengungkapkan rasa syukur atas kondisi Indonesia yang semakin membaik dan mulai memasuki fase endemi COVID-19. Menurut Puan, dengan kondisi sekarang, anak-anak dapat kembali melakukan pelajaran tatap muka di sekolah dengan tenang, sehingga dapat meringankan beban anak-anak dan juga orang tua yang sudah 2 tahun terakhir menjalani pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dan di sini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah secara resmi mengumumkan pelonggaran kebijakan pemakaian masker bagi masyarakat yang beraktivitas di area terbuka. Dan namun Presiden tetap menyarankan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori rentan, lansia atau memiliki penyakit komorbid nih untuk tetap menggunakan masker saat beraktivitas. Jadi perlu digarisbawahi ya pemirsa bahwa di sini tidak menggunakan masker hanya di area terbuka. Di dalam ruangan juga kita harus tetap memakai masker untuk menjaga protokol kesehatan. Karena jangan terlalu euforia, itu tadi pesan dari Ketua DPR RI. Baik, itu tadi headline media online pada hari ini yang saya sampaikan mengenai DPR RI yang mendesak pemerintah segera cabut larangan ekspor CPO. Juga tentang himbauan Ketua DPR RI terkait pelonggaran pemakaian masker di ruang terbuka. Kita kembali ke rekan Medi. Ya, terima kasih Rini yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan bahwa virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mendy Nugroho beserta segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN sebagai alat kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dalam pengawasan penggunaan keuangan negara yang berfungsi untuk melakukan telaahan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI. Keberadaan BAKN berkontribusi positif dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara serta menjaga kredibilitas atau kepercayaan